Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak yang diberikan kepada individu atau organisasi untuk mendapatkan proteksi hukum atas kekayaan intelektual yang mereka ciptakan. Kekayaan intelektual sendiri adalah segala suatu hal yang tercipta dari pemikiran manusia. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat beberapa jenis HKI, antaranya hak cipta, hak merek, hak desain, dan hak paten. Setiap HKI memiliki cakupan perlindungan, ciri-ciri, dan regulasi yang berbeda. HKI pertama yang akan saya bahas adalah hak cipta. Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan memiliki wujud fisik nyata. Hak cipta merupakan HKI yang memiliki cakupan perlindungan yang paling luas di antara HKI lainnya, karena melindungi ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta program komputer. Di Indonesia, hak cipta dilindungi oleh UU Nomor 28 Tahun 2014. Sebelumnya, hak cipta berada di bawah perlindungan UU Nomor 19 Tahun 2002. Tetapi, karena perkembangan zaman yang membawa tantangan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual digital dan perkembangan teknologi informasi, perubahan UU pun dibuat untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Hak cipta melindungi dua jenis hak utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta secara permanen. Hak ini memberikan kebebasan pada pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada karya. Selain itu, hak ini juga mengizinkan pencipta untuk mengubah karya untuk menjaga integritas karya. Karena hak moral bersifat permanen, maka hak ini tidak dapat berpindah tangan atau dinihilkan. Hak ekonomi merupakan hak yang diberikan kepada pencipta untuk membuat keuntungan dari karya yang mereka ciptakan. Beda dengan hak moral yang melekat pada pencipta secara permanen, hak ekonomi dapat berpindah tangan dengan adanya lisensi. Lisensi tersebut memperbolehkan pihak selain pencipta untuk mendistribusikan, memperbanyak, serta memamerkan karya. Seperti yang dibahas sebelumnya, hak cipta merupakan HKI dengan cakupan perlindungan paling luas. Hak cipta dapat melindungi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, contohnya buku pelajaran, karya tulis, layout karya tulis yang diterbitkan, pidato, serta alat peraga untuk kepentingan pendidikan. Dalam bidang sastra, terdapat pula berbagai hal yang dilindungi oleh hak cipta, antara lain seni lukis, gambar, seni ukir, drama, dan koreografi. Lalu, dalam bidang teknologi dan informasi, hak cipta dapat melindungi program komputer. HKI selanjutnya adalah hak merek. Hak merek dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik suatu merek untuk menggunakan sebuah tanda untuk menciptakan identitas brandnya dan membedakan merek tersebut dari pesaing. Merek sendiri adalah tanda yang dapat berbentuk gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek berfungsi sebagai identitas produk atau jasa, alat promosi, penjamin kualitas, dan penunjuk asal produk atau jasa tersebut. Di Indonesia, hak merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis. Hak merek dibagi menjadi beberapa jenis tergantung keperluan dari merek tersebut, antaranya waralaba atau franchise, merchandising, brand extension, komponen branding, serta co-branding. HKI selanjutnya adalah hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang atau sekelompok inventor atau penemu atas invensinya di bidang teknologi. Invensi sendiri adalah ide yang digunakan pada suatu kegiatan riset untuk mencari solusi bagi suatu permasalahan spesifik di bidang teknologi. Invensi dapat berbentuk produk, rancangan, atau proses. Hak paten berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya plagiarisme, menghindari eksploitasi karya, dan menambah kepercayaan publik. Hak paten juga memberi inventor kebebasan untuk memberi atau mencabut izin bagi pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Di Indonesia terdapat dua jenis hak paten yang diakui dalam sistem hukum, yaitu paten dan paten sederhana. Paten diberikan untuk penemuan yang bersifat baru, mengandung langkah inventif, serta dapat diimplementasikan dalam industri. Invensi yang memenuhi kriteria tersebut umumnya memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, paten sederhana ditujukan untuk invensi yang lebih sederhana, seperti inovasi pada bentuk, konfigurasi, atau komponen suatu produk yang memberikan manfaat praktis. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada tingkat kebaruan dan kompleksitas inovasi. Meskipun hak paten memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para penemu, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dipatenkan. Invensi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, ketertiban umum, atau kesusilaan tidak dapat mendapat perlindungan hak paten. Selain itu, penemuan berupa teori ilmiah, metode matematika, metode bisnis, aturan, atau metode dalam melakukan suatu kegiatan sosial atau permainan, serta metode diagnostik, terapi, dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan juga tidak dapat dipatenkan. HKI terakhir adalah hak desain industri.
Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang desainer atas hasil kreasinya yang berupa bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis dan dapat diterapkan pada suatu produk dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi. Desain industri umumnya digunakan dalam produk yang diproduksi secara massal, seperti kemasan, peralatan rumah tangga, kendaraan, atau perabotan. Perlindungan terhadap desain industri bertujuan untuk mencegah peniruan atau pemanfaatan tanpa izin, sehingga dapat melindungi kreativitas dan inovasi dalam industri manufaktur. Hak desain industri sendiri lebih fokus pada aspek estetika dari suatu produk dan bukan pada fungsi teknisnya. Secara keseluruhan, menurut saya, IPR atau Intellectual Property Rights sangat penting. Sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, saya rasa dengan adanya IPR, ide dan karya-karya saya akan lebih terjaga keamanannya, dan saya akan terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan karya seperti plagiarisme atau eksploitasi karya yang dapat merugikan saya atau bahkan orang lain. Tanpa bantuan HKI, pencipta dari suatu karya atau ciptaan tidak bisa mendapatkan perlindungan, pengakuan, serta keuntungan finansial yang layak atas hasil pemikiran mereka. Selain itu, keberadaan HKI juga mendorong perkembangan industri kreatif, teknologi, serta ilmu pengetahuan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan melindungi penciptanya.